Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana, yaitu tentang analisis pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan bagi anak korban. Bentuk perlindungan yang disediakan negara salah satunya adalah melalui pemberian hak restitusi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan pemberian restitusi akan pada putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 890 PID Sus 2018 PN Batam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban dalam perkara tersebut tidak mendapatkan perlindungan berupa hak restitusi. Padahal, berdasarkan putusan pemidaan majelis hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap korban yang masih di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan penegak hukum dalam perkara ini tidak menjalankan pelaksanaan restitusi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum. Permohonan hak restitusi yang diajukan anak korban sesuai dengan mekanisme yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam perkara ini tidak mendapatkan perlindungan berupa hak restitusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi dengan tidak mencantumkan permohonan hak restitusi dalam surat tuntutan. Sama halnya dengan pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa mengakibatkan terdakwa mengalami keringanan hukuman, yaitu salah satunya terbebas dalam pemberian restitusi terhadap korban. Peranan penegak hukum dalam perkara ini kurang memahami mekanisme dalam pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap korban. Dalam hal ini, kualitas penegak hukum serta perundang-undangan mempengaruhi pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam perkara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.